Ketika masuk ke masjid ini, apa yang teringat pertama kali? Baru melihat pintunya saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Masjid Nabawi. Sampai ke dalam melihat lampunya, lampu Masjid Nabawi, melihat kubahnya, replika kubah Masjid Nabawi. Jadi yang diingat itu kalau orang masuk ke masjid ini, yang diingatnya pasti Nabi. Allah, dia banyak masuk ke masjid ini, makin banyak bersolawat, karena dia ingat Nabi, dia ingat Masjid Nabawi, dia ingat makam Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Kalau dia ngaji, kalau dia tidak ngaji, datang-datang ke Makassar, mampir dia ke Masjid An-Nas, masuk ke dalam ini seperti melihat kucing. Dulu Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nas sekalian, dulu kalau sebelum saya ke Makassar itu minta dibuatkan video dulu kepada seluruh jamaah yang ada di Pangkep, yang ada di Makassar, yang ada di Goa, supaya datang ke pengajian. Dulu begitu. Sekarang tolong jangan sebarkan informasi Ustadz Somad datang. Dulu kalau sebelum saya datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, itu dibuatkan baleho besar-besar, hadiri tablik akbar. Sekarang sengaja disampaikan jangan sampai ada baleho, jangan sampai ada banner. Kita takut orang ramai datang. Jadi dunia ini tidak ada yang stabil, dunia ini tidak ada aturan yang baku. Yang dulu kita harapkan orang ramai datang, sekarang kita takut orang banyak datang. Yang dulu kita mau rapat-rapat duduk berkumpul, sekarang justru kita takut orang berkumpul banyak. Dulu kalau ada orang pakai cadar itu menjadi perhatian, bahkan orang berbisik, kenapa pakai cadar? Sekarang siapa yang tidak bercadar itu yang jadi pembicaraan. Saya sengaja cadar nih dipegang supaya jangan sampai dipidanakan. Ini bisa pidana masalah orang berkumpul di musim pandemi corona. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang dihebatkan, yang diramaikan, yang dibesarkan, itu bisa saja berubah menjadi sesuatu ketakutan. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi ada yang tetap tidak berubah kekal abadi. Itulah dia pesan Nabi Muhammad SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Amin. Membangun masjid sudah booking tempat di surga. Berarti siapa yang belum bangun masjid belum punya tempat di surga. Bukan kata saya, itu kata hadisnya. Jadi maka ketika Haji Anas menyampaikan nanti Ustadz Somad akan tausiah di masjid saya, di masjid kami, saya ikut senang. Walaupun yang punya masjid beliau, tapi saya ikut senang. Mudah-mudahan nanti di surga bisa juga saya menumpang di tempat beliau. Bapak Ibu, saya tidak tahu entah dikasih atau tidak. Jadi insya Allah siapa yang ada niat, itu kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, lalu dia pakai hartanya itu siang dan malam untuk menolong agama Allah, menyekolahkan anak yatim, membantu pondok pesantren, membangun masjid, sampai habis hartanya itu untuk jihad fisabilillah, menolong agama Allah. Di situ kita boleh hasad, walaupun sebetulnya di situ bukan hasad, karena hasad itu dengki, hasad itu iri, hasad itu busuk hati. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ribtah. Ribtah itu artinya ingin. Ada di antara kita yang ingin punya cita-cita, kalau saya punya uang banyak, saya akan bangun masjid yang lebih tinggi dari Masjid Anas misalnya. Masjid apa lagi yang lebih tinggi daripada Masjid Anas? Masjid Al-Falaq. Anak Anas itu terakhir, Anas itu terakhir, tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka keinginannya itu niatnya sampai insyaallah. Innamal a'malu bin niat, segala amal itu dengan niat. Jadi sesungguhnya dengan membangun masjid ini kita sedang mengajarkan ke anak-anak kita. Ini banyak anak-anak hadir, anak-anak laki-laki, anak perempuan. Mereka datang hari ini dibawa oleh ibu bapak,
Tapi sebenarnya ibu dengan anak ini sedang mengajarkan, anakku, cita-citamu boleh tinggi, kau menjadi profesor, doktor, menjadi jenderal, menjadi gubernur, wali kota, presiden, tapi yang diinginkan adalah sebelum mati kau sempat bangun masjid. Tidak ada nama yang kekal abadi kecuali nama membangun masjid. Makanya Masjid Nabawi, Nabawi itu Nabi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba dinisbatkan kepada suatu tempat karena Nabi sampai di Quba hari Senin, kemudian hari Jumat dia pergi ke Madinah. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam saja dia di situ berdiri satu masjid. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini itulah bangunan yang ada di Bakkah, Masjidil Haram. Bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'un sana, 40 tahun. Bangunan yang pertama Masjid Nabawi, bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Bangunan yang pertama ketika sampai Nabi di Quba juga pertama kali membangun masjid. Dan saya dulu waktu masih kecil melihat di televisi ada bangunan besar di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Saking jauhnya disebut Ujung Pandang. Waktu itu kami waktu kecil tahunya Ujung Pandang, rupanya Ujung Pandang sama Makassar itu sama, Makassar. Lalu kemudian waktu itu kami lihat di TV, masih SD, masih kecil, melihat ada Islamic Center besar. Seorang jenderal kebanggaan umat Islam, Jenderal Muhammad Yusuf, bangun Islamic Center besar. Mereka semuanya ingin kekal abadi, menjadi pendidikan buat generasi masa depan, sehingga cita-cita mereka itu tidak hanya sekedar punya rumah, punya mobil, punya kerja, menikah, punya anak, pensiun, stres, depresi, mati. Orang yang ke masjid, bangun masjid tidak mengenal istilah pensiun. Pekerjaan mereka, pengabdian mereka sebagai pejabat negara, sebagai pengusaha mungkin selesai, tapi dengan membangun masjid, karena tidak ada orang berhenti ke masjid sampai hari kiamat. Manusia boleh mati, tapi pengabdian dia ke masjid tetap. Oleh sebab itu orang yang selalu ke masjid, dia tetap sehat, dia tetap segar bugar. Beda dengan orang yang punya jabatan tapi tak pernah ke masjid. Dulu ketika masih ada jabatan, mobilnya ada yang nyetir, sebelum keluar mobil pintunya sudah dibukakan. Kalau dia pergi disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul, dengan sambutan yang luar biasa. Tapi begitu jabatan sudah tidak ada, orang cuek, orang tidak peduli. Tapi kalau dia biasa ke masjid, dia tidak peduli itu. Karena setiap hari dia pergi ke masjid, dia sholat berjamaah, dia menghadapi banyak orang, dia berkumpul dengan orang, dia bertatap mata dengan orang, dia berjumpa dengan orang, dia bersalaman dengan orang. Maka tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah berhenti, karena profesi aslinya adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Jadi kalau dia menjadi gubernur, wali kota, presiden, itu profesi keduanya saja. Profesi pertamanya adalah mengajak orang ke jalan Allah. Cuman caranya macam-macam. Saya mengajaknya dengan ceramah, dengan tausiah, dengan khutbah, dengan kultum. Ustadz Yusri mengajaknya dengan pesantren, dengan kampus, dengan seminar, dengan lokakarya. Pejabat mengajaknya dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Ibu mengajaknya, ya langsung dia bawa anaknya. Anaknya dia bawa ke masjid. Begitu cara mereka. Lalu siapakah di antara kita ini yang paling mulia? Apakah yang membangun masjid? Apakah yang berceramah? Apakah dengan kekuasaan? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah. Insya Allah kita ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berpemahaman ikhlas itu tidak boleh disebut. Kalaulah ikhlas tidak boleh disebut, maka tidak ada itu namanya hadis tentang Abu Dihdah yang disebut oleh Nabi, diriwayatkan sahabat Nabi, disebutkan dalam kitab hadis, menyumbang 600 batang pohon kurma. Disebut sampai sekarang. Kalaulah tidak boleh disebut, tidak akan ada hadis tentang Abu Talhah yang menyumbangkan tanah di depan Masjid Nabawi, kebun kurma lengkap dengan sumurnya sekalian.
Zaman dulu siapa yang punya sumur dia yang paling kaya. Hadis tentang Abu Talhah diriwayatkan sampai sekarang. Seandainya tidak boleh pasti dikatakan Nabi, jangan sebut-sebut, jangan direwayatkan, diam-diam saja, dibawa sampai mati. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan jangan sebut nama saya, jangan tulis nama saya, kalaupun mau tulis di baleho besar itu, di papan tulis masjid, tulis saja hamba Allah. Saya tidak mau rusak karena disebut. Bapak mau nyumbang berapa? 5.000. Abu Talhah saja yang satu kebun korma lengkap dengan sumurnya disebut dalam hadis. Abu Dihdah 600 batang korma. 600 batang korma itu kalau sawit sekarang 4 hektar, 2 hektarnya 300 batang, 1 kilo sawit 1.500. Kalau naik tolong kasih tahu saya. Bagaimana dengan korma Madinah yang 1 kilonya 80 real, 250.000, 300.000, tapi tetap disebut. Artinya disebut untuk memotivasi, untuk dakwah. Makanya ini tetap kita sebut. Saya sebut di video ini dan akan ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Saudara kita yang bekerja di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Taiwan, di Hong Kong. Walaupun saya tak bisa masuk Hong Kong, video saya boleh masuk. Akan mereka tonton ini, mereka lihat, ini diliput, lalu mereka lihat di mana masjid ini. Masjid ini ada di Makassar. Maka kalau ke Makassar jangan lupa mampir ke Masjid An-Nas. Untuk membangkitkan motivasi supaya siapapun yang bisnis, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan atau tidak sanggup sendiri, komunitas masyarakat, sebelum saya mati saya ingin bangun masjid. Tidak bisa utuh seperti ini, paling tidak ambil sekian persennya. Ketika masuk ke masjid ini, apa yang teringat pertama kali? Baru melihat pintunya saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Masjid Nabawi. Sampai ke dalam melihat lampunya, lampu Masjid Nabawi, melihat kubahnya, replika kubah Masjid Nabawi. Jadi yang diingat itu kalau orang masuk ke masjid ini, yang diingatnya pasti Nabi. Allah, dia banyak masuk ke masjid ini makin banyak bersolawat karena dia ingat Nabi, dia ingat Masjid Nabawi, dia ingat makam Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Kalau dia ngaji, kalau dia tidak ngaji, datang-datang ke Makassar, mampir dia ke Masjid An-Nas, masuk ke dalam ini seperti melihat kucing. Apa kesanmu waktu masuk ke Masjid An-Nas tadi? Emas semua ini gitu ya. Oleh sebab itu perlunya ngaji supaya apa? Supaya sampai kemari dia ingat Nabi. Sampai kemari dia berdoa supaya kalau nanti umurnya panjang, badannya sehat, dia bisa umroh dan sholat ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan corona ini berakhir, kita bisa dapat visa dan umroh ke tanah suci Makkah. Kalau dia sampai ke Masjid An-Nas, dia punya cita-cita. Kalau umurku panjang, badanku sehat, aku ingin sebelum mati bangun masjid. Sesuai nama masing-masing. Kalau saya tentu nama masjidnya Masjid As-Somad. Ibu-ibu ya terserah, bapak-bapak ya terserah. Yang penting cita-citanya. Kalau Ustadz Yusri tentu Masjid Al-Yusri, Masjid Al-Hasbi. Nah ini semua al keluarga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kalau ada orang menulis Masjid Al keluarga, karena dia ingin anak cucunya, dia ingin yang diwariskan itu tanah habis. Tidak ada tanah yang kekal abadi nama sertifikat. Nama surat tanah Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meninggal, tanah dijual berganti nama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tidak akan mungkin mengekalkan nama itu hilang. Nama kebun habis, nama STNK BPKB dijual sama orang lain, berganti nama, dibawa ke kantor Samsat. Kenapa perlu diganti nama? Andai kendaraan saya dibeli orang, tetap mereka bawa ke kantor Samsat, dirobah, pemilik diganti. Tak akan mungkin dia pertahankan Abdul Somad. Kenapa? Karena petugas pajak tidak akan mengutip kepada kuburan almarhum Abdul Somad. Tapi kalau masjid kekal abadi sampai hari kiamat,
Subuh mengalir pahalanya, zuhur mengalir pahalanya, asar mengalir pahalanya, maghrib, isya, bahkan di bulan Ramadan iktikaf orang malam muhasabah, jam 2 malam orang tetap iktikaf, mengalir pahalanya. Jadi siapa yang mau kekal abadi panjang umur, tidak ada cara lain kecuali membangun masjid. Yang sudah bangun masjid, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu punya niat, insya Allah. Yang sudah disampaikan gak ada punya niat, innalillah. Masjid ini sudah diresmikan, ada tanda tangan jenderal kebanggaan kita yang selalu ketemu. Saya setiap ke Jakarta kemarin, walaupun tidak ketemu langsung, di video call oleh Ustadz Das'ad Latif bersama Bapak Jenderal Wakil Dewan Masjid Indonesia, Ketua Pak JK, Wakil Pak Jenderal Safrudin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Somad? Alhamdulillah. Mau kemana ini? Mau ke Makassar Pak. Apa pesan-pesan kita untuk Dewan Masjid Indonesia? TV-nya Tawaf TV. Artinya apa? Masjid akan menyatukan kita. Karena masjid ini adalah bangunan yang terdiri dari beberapa unsur. Dulu tidak ada itu kubah, karena Masjid Nabawi itu tidak pakai kubah. Masjid Nabawi itu atapnya hanya pelepah korma yang disusun-susun dengan daun korma supaya ketika hujan tidak masuk air ke dalam, dan ketika panas terik orang tidak kepanasan. Begitu saja. Bangunan kubah ini baru muncul ketika Islam sampai ke Bizantium. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Bizanti. Dia bangun kota, nama kotanya Bizantium. Lalu kemudian berubah lagi, muncul kaisar baru namanya Konstantin. Dia robah nama kota menjadi Konstantinopel. Ciri bangunan mereka dibuat batu melengkung, karena dengan batu melengkung itu tidak ada tiang di tengah. Jadi kalau ada batu melengkung kuat, maka tidak ada tiang di tengah. Makanya masjid ini tak ada tiangnya di tengah. Saya senang kalau sholat di masjid itu tidak ada tiang di tengah, karena sop tidak putus. Sekarang diputus oleh corona. Dulu sop rapat-rapat, dan gara-gara sop rapat ini kadang orang berkelahi di masjid. Yang satu mengatakan kakinya mesti rapat, yang satu mengatakan kalau rapat dia risih, dia tarik. Sampai kelahi gara-gara sop rapat. Setelah selesai datang corona, berdamai mereka. Oleh sebab itu maka ini. Jadi salah satu manfaat dari kubah adalah bangunan melengkung. Jadi awal-awal Islam tidak ada kubah, tapi ketika orang Islam sampai ke Bizantium Eropa, maka muncullah itu kubah. Lalu kemudian begitu juga dengan mimbar. Awalnya Nabi Muhammad SAW itu hanya menyampaikan khutbah bersandar ke batang pohon kurma, berdiri saja. Datanglah seorang perempuan. Lalu kata perempuan ini, di rumahku ada seorang tukang kayu, najjar, tukang kayu. Dia bisa membuatkan mimbar. Apakah engkau setuju kalau kami buatkan mimbar wahai Rasulullah? Kata Nabi, silakan, suruh dia buat mimbar. Maka dibuatkanlah mimbar. Mimbarnya 3 lantai. Lantai 1, tangga 2, tangga 3. Di tangga 3 itulah Nabi berdiri. Tapi mimbar kita tidak pakai tangga, langsung masuk dari belakang, naik ke atas. Macam-macam model mimbar. Ada yang modelnya dari depan, manassah namanya, seperti yang kita buat, seperti pentas saja, tapi untuk efisien, tidak banyak makan tempat. Karena kalau pakai tangga pasti akan putus juga tangga ini dari kiri ke kanan, maka dibuat naik ke atas. Lalu kemudian ada mihrab. Mihrab ini awal mulanya dibuat oleh seorang arsitek dari kota Damaskus, Suriah. Maka dibuatlah mihrab tempat imam. Awalnya Masjid Nabawi tidak pakai mihrab karena garis lurus saja. Mihrab ini kreasi dari Islam. Tidak boleh ada patung, karena malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung. Maka Islam datang mengharamkan seni patung, tapi darah seni tidak dihilangkan. Maka berubah dari seni patung menjadi seni kaligrafi. Maka masjid ini dihiasi dengan seni yang sangat indah. Tak ada patung binatang makhluk hidup bernyawa, tak ada. Tapi bunga-bunga, bunga-bunga boleh. Maka dibuatlah hiasan bunga-bunga yang luar biasa. Yang petak-petak ini ciri khas dari khat Kufi. Kufi itu adalah Kufah, Irak. Lalu kemudian tulisan kaligrafi yang Masya Allah, tabarakallah. Banyak jamaah ketika melihat kaligrafi itu menggelengkan kepala.
Ketika ditanya oleh temannya, apa yang kau gelengkan? Aku bingung apa bacaannya. Nah, oleh sebab itu padahal ini kaligrafi yang indah-indah sekali. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai engkau mati. Sampai yang kau yakini itu datang. Makna yang kau yakini itu datang artinya sampai engkau mati jangan berhenti menyembah Allah. Sampai kapan kita ini menyembah Allah? Tenang, sampai mati. Saya sudah tak tahan menyembah Allah, cepat mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman percaya kepada Allah, sebutlah Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Kalau berzikir jangan cuma 100, 200, 1000, 2000. Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ditulis itu sengaja di atas pintu keluar supaya orang sebelum keluar masjid itu yang terakhir dia lihat. Keluar engkau dalam masjid, kau menyebut Allah tidak hanya dalam masjid, sampai di luar masjid, dari pintu masjid ke pintu rumah kau pun berzikir banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang berbagai macam ujian dalam hidupmu, minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Karena kalau kau sabar, engkau akan selalu kuat karena kau bersama dengan Allah. Ketika Abu Bakar merasa dia sendiri, maka dia ketakutan. Apa kata Nabi? La tahzan. Jangan kau sedih, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nanti kalau kau di luar banyak silap, banyak salah, banyak dosa, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Keliling ini kaligrafi supaya menunjukkan anak-anak kita yang punya bakat seni. Ada yang bakat seni suara, 3 qorinya. Saya beberapa pengajian ditunda. Mohon maaf Pak Ustadz, kita tunda pengajian kita setengah jam lagi. Kenapa Pak? Qori belum datang. Di Masjid An-Nas 3 sekali datang. 3 qori. Masya Allah, tabarakallah, suaranya Masya Allah. Inna lil muttaqina mafaza, kata mereka. Saya cuma mau ngasih tahu, saya bisa juga ngaji. Tentu suara saya tidak bisa menandingi qori-qori kita yang Masya Allah. Jadi anak-anak kita ini bakatnya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang suaranya kurang bagus tapi kaligrafinya bagus. Ada yang tulisannya kurang bagus tapi suaranya bagus. Ada yang suara kurang bagus, kaligrafi kurang bagus tapi duit banyak. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan, meremehkan orang. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau sepelekan walaupun kecil. Oleh sebab itu kita beramal sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita ini seperti jari, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang kecil. Justru dengan beraneka ragam macam-macam inilah kita bisa bekerja sama. Bayangkan kalau kita sama semuanya, tentu tidak indah. Ada warna-warni, itulah yang membuat dunia ini menjadi indah. Oleh sebab itu, tapi tujuan yang paling kita inginkan adalah Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kutuju ya Allah. Ini pemasangan jam ini memang sudah tepat sekali diletakkan di sana supaya setiap penceramah tahu dia selesainya jam berapa. Khotib pun begitu juga, sehingga khotib Jumat begitu dia naik ke atas maka dia langsung khutbah. Dia tahu dimulai jam berapa, ditulis lagi depan, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena saya ada beberapa masjid juga kita ceramah karena nggak tahu. Ustadz ini pantang kalau sudah dapat mikrofon, dia tak tahu berhentinya kapan. Saya sudah dipesan, Ustadz Samad, kita selesainya jam 12 masuk waktu zuhur di Makassar. Maka saya tengok dari tadi jam 12. Masya Allah, tabarakallah. Intinya apa? Inti dari masjid ini sesudah dibangun masjid cantik indah belum selesai. Apalagi membangun masjid sudah memakmurkan masjid.
Walaupun sekarang katanya COVID tidak boleh berdesak-desakan, tidak boleh ramai-ramai, ini dikasih kali supaya shopnya tetap ada jarak, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Saya sebelum masuk masjid ini cuci tangan dulu tadi. Saya wudhu dulu, bukan cuma cuci tangan, cuci kaki saya dulu sebelum masuk. Kenapa yang dicuci itu tangan? Karena tangan yang menyentuh virus, bakteri, kuman, penyakit masuknya lewat lubang-lubang ini, lubang hidung, lubang mulut, lubang mata, dan tangan menyentuh itu. Kalau dia di ujung jari kena. Oleh sebab itu maka itu yang ditutup, maka kita tetap tutup itu. Saya menyampaikan ini supaya suara jelas, karena kalau mulut makanya saya buka, tapi masker tetap saya bawa. Nah, oleh sebab itu, dan saya tidak akan menyampaikan tausiah kalau tidak ada izin dari gugus COVID, dari bapak-bapak kepolisian. Jadi acara kita ini legal, bukan acara ilegal. Dan yang mengawal saya kemari polisi. Tak mungkin saya ditangkap polisi, polisi yang ngawal. Nah, dan saya kemari tidak naik rakit, bukan naik perahu. Saya sampai ke Makassar naik pesawat, dan baru boleh naik pesawat kalau sudah lulus rapid test. Jadi ujung jari ini sudah ditusuk, diambil darahnya, sudah dites, ternyata Ustaz Somad dalam keadaan sehat walafiat. Saya cuma mau ngasih tahu saya sehat, itu aja. Apalagi bertemu dengan Bapak Ibu, bertemu dengan kakak-kakak kelas senior-senior saya, insya Allah kita semuanya sehat. Mulut sudah ditutup, tangan sudah dicuci, sudah jaga jarak, kena juga takdir. Disitulah makna iman yang keenam. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir. Sudah tutup mulut, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, kena COVID juga, takdir. Tapi takdir itu setelah usaha, jangan dibalik. Mulut tidak ditutup, tangannya megang apa macam-macam. Lalu kemudian ketika ditanya, kamu tidak ikut protokol kesehatan, beriman kepada takdir. Ini tidak benar. Kita ahlus sunnah wal jamaah, kita bukan ahlul bid'ah jabariyah. Kita beriman kepada takdir. Yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang kena COVID meninggal dunia, kata Nabi, al-mat'unu syahid. Orang yang kena wabah, mat'un namanya, syahid, matinya mati syahid. Jadi tetangga, sahabat, kawan, saudara kita yang sudah meninggal dunia, jangan terlalu sedih. Jangan habiskan air matamu untuk mereka yang mati syahid, karena kau belum tentu entah mati syahid atau mati konyol. Syahid artinya melihat. Kenapa dia disebut orang mati syahid melihat? Karena sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Syahid disebut juga dia sebagai masyhud, dilihat. Kenapa dia disebut orang yang mati syahid, mati dilihat? Karena kematiannya disaksikan, dilihat oleh para malaikat. Ini kadang keluarganya sedih. Sedih kami Pak Ustadz, kami nggak boleh melihatnya. Dia dibungkus pakai protokol COVID, sholatnya pun dari luar ambulan, sholatnya pun kami tidak lihat, mandinya tidak lihat. Dia memang tidak dilihat, tapi dia disaksikan oleh para malaikat. Karena kata Nabi, al-mat'unu syahid. Tapi bagi yang belum kena, maka kata Nabi, firra minal majzum, larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Penyakit menular ini tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi kalau ada hari ini orang menyikapi masalah penyakit ini, manusia ini terbagi dua. Yang satu yang tidak ada rasa takut sama sekali, yang satu amat sangat ketakutan, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang satu nggak ada takutnya sama sekali, bahkan nantang dia. Mana COVID itu? Biar ku masak sama sup saudara. Mana dia? Biar ku telan, kata dia. Yang satu lagi amat sangat takut, sampai semuanya dicuci pakai hand sanitizer. Sangat ketakutan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita berusaha, kita berikhtiar, kuatkan iman. Kalau imannya kuat, imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, di dalam badan kita ini ada tentaranya. Tentara itulah yang disebut oleh imun, oleh medis. Imunnya kuat, tentaranya kuat. Ketika masuk musuh-musuh di dalam, dia diserang. Begitu COVID itu masuk ke badan kita, nyantol di leher dan di paru-paru kita. Tempat pertama dia nempel itu di leher.
sama paru-paru. Itulah maka tes swab itu yang dimasukkan alatnya itu ke hidung langsung ke leher untuk ngecek sudah ada tidak tentara musuh di dalam. Begitu dia masuk ke badan kita, maka imun langsung bangkit. Makanya yang tiga ini imunnya lemah: anak kecil, orang tua renta, dan orang yang ada penyakit bawaan. Tiga kelompok ini imunnya lemah. Imun tentara di dalam itu lemah, maka musuh mudah menyerang. Tapi kalau dia ada juga orang tua tapi imunnya kuat. Kenapa? Semangatnya kuat, malamnya tahajud, baca Qur'annya kuat, imunnya kuat. Sebaliknya ada orang muda tapi imunnya lemah karena ada penyakit menular dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita tetap berusaha bertawakal. Salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, bertemu dengan Bapak Wali Kota, bertemu dengan tokoh masyarakat, bertemu dengan Pak Anas Yunus, bertemu dengan Bapak Ibu. Maka insya Allah pertemuan kita ini pun pertemuan yang memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Yang ngomong bukan saya, Nabi. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tidak bisa silaturahim langsung, silaturahim online. Alhamdulillah ini langsung. Beberapa kali dengan masyarakat Makassar online, dengan pejabat-pejabat pembuat akta tanah online, bahkan sidang munakosah S3 doktor di UIN Alauddin pun kemarin online. Tapi insya Allah sorganya tetap offline. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Dimulai tadi jam setengah 12, sekarang jam 12 lewat 7. Insya Allah 37 menit kebersamaan kita ini bernilai amal soleh, meningkatkan iman dan takwa. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh berkah, karena engkaulah sebaik-baik yang menempatkan di tempat sesuatu keberkahan, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun masjid sebelum kami mati, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tidak dapat hadir karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran salih dan salihah, ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra, berikan kami istiqamah, berpegang teguh dalam ajaran yang benar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.